Selasa tanggal 27 Oktober 2020 kita dapat melaksanakan kegiatan rutinitas MGMP Kabupaten Karawang yang insya Allah dapat berjalan dengan lancar dan berkah. Salawat dan salam kita curahkan kepada junjungan alam Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga syafaatnya untuk keluarganya, sahabatnya, dan kita nanti di akhir zaman nanti. Salam hormat kepada Ketua MGMP Kabupaten Karawang, Bapak Dr. Andes Haji Salim Munajat, MPD. Mohon maaf kalau salah. Salam hormat bagi guru-guru kimia yang super hebat, Guru Kimia Kabupaten Karawang. Marilah kita bacakan terlebih dahulu susunan acara sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan. Kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ketiga, doa. Keempat, sambutan. Kelima, materi. Keenam, penutup. Selanjutnya, untuk mempersingkat waktu, kita mulai dengan pembukaan. Marilah kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kegiatan hari ini berjalan dengan lancar dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, acara yang berikut menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipandu oleh Ibu Mira Rizky MPD. Kepada hadirin dipersilakan berdiri. Kepada Ibu Mira kami persilakan. Aku berdiri jadi Indonesia Raya. Terima kasih kepada Ibu Mira Rizky yang telah memandu kita semua. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Selanjutnya acara yang berikut adalah doa yang akan dipandu dan dibawakan oleh Bapak Jaini Ahmad SPD. Kepadanya kami persilahkan. Halo, mangga Pak Jaini sudah terdengar suaranya? Assalamualaikum. Walaupun hanya sayup-sayup tidak apa-apa Bapak.
Insya Allah Assalamualaikum doanya akan warahmatullahi berkah. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara ini agar dilancarkan, dimudahkan, terus menjadi barokah ilmunya. Marilah kita buka acara ini membacakan Al-Fatihah bersama-sama. Fi barakati umul Quran. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Jaini Ahmad SPD yang telah membacakan doa semoga kegiatan pada hari ini dimudahkan, dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita mendapat keberkahan dari ilmu-ilmu pada kegiatan pada hari ini. Selanjutnya sambutan mohon maaf kepada Bapak dan Ibu guru kimia yang hebat-hebat Kabupaten Karawang, berhubung pengawas pembina MGMP dan Bapak Dr. Andas Haji Padiana Oktaviana STMPD dan Bapak Haji Jaji Hanuji Karta Asmaja SPD belum bisa bergabung dengan kegiatan pada hari ini dikarenakan untuk Bapak Dr. Andas Haji Padiana beliau ada kegiatan di Dinas Provinsi Jawa Barat sebagai narasumber dan Bapak Haji Jaji Hakuji Karta Asmaja SPJ kemungkinan beliau ada kendala dalam jaringan internetnya. Marilah kita beralih ke sambutan Ketua MGMP Kimia Kabupaten Karawang kepada Bapak Haji Salim Munajat MPD. Kami persilakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi, Bapak Ibu guru kimia se-Kabupaten Karawang. Pertama dan yang utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Ilahi Robbi, karena dengan kesempatan yang berbahagia ini kita bisa melaksanakan webinar bersama ya dengan menggunakan aplikasi Microsoft Teams. Kemudian kami mohon maaf itu sebenarnya kita sudah nyampaikan ke pembina ya, ke Pak Haji Padiana tanggal 27 Oktober ini kegiatan MGMP. Ternyata berikutnya ada surat ngedadak dari provinsi, baru saya juga tahu ada webinar untuk PDR, belajar dari rumah dari provinsi, dari LPMP ya, bareng semuanya kita dari SD, SMP, SMA, SMK se-Kabupaten Karawang dan kabupaten yang lainnya juga bareng. Tadi kita pembukaan, kebetulan saya juga dengan Pak Haji Padiana sebagai peserta dan Pak Haji Padiana sebagai narsum nanti akan monep BDR. Jadi monitoring dan evaluasi BDR di sekolah-sekolah seperti apa. Makanya Pak Haji Padiana kelihatannya karena jadi narsum nggak bisa keluar, sedangkan saya karena peserta saya bisa keluar, tapi nanti saya peserta untuk memonep se-kabupaten untuk tingkat SMA, karena nanti tingkat SMK-nya ada juga. Jadi dari MKKS, pengawas, SMA, SMK, termasuk Ketua Forum MGMP. Dari MGMP, dari guru, saya yang mewakili. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, alhamdulillah ini kegiatan kita, jadi kegiatan webinar ini di MGMP Kimia, MGMP kita nggak bisa ketemu tatap muka. Kita udah ada aturan, memang kelihatannya daerah-daerah Karawang ini kan masih zonanya juga berubah-ubah. Ini kadang kuning, kadang merah, kadang hijau, tapi jarang-jarang hijau. Tapi yang jelas itu kalau 4 kabupaten itu Karawang, Bekasi, kemudian termasuk Kuningan itu ada yang kalau menurut Pak Ridwan Kamil masih zonanya zona merah.
Selanjutnya, kita harus banyak berlatih untuk pembelajaran kimia dengan menggunakan webinar. Kami paham semuanya sudah apa istilahnya sudah melaksanakan kegiatan ini, tetapi kebetulan ada kawan-kawan kita yang sudah punya sertifikat seperti Pak Abdul Rosid, Bu Iya ini baru selesai melaksanakan kegiatan Microsoft, pelatihan Microsoft. Jadi kita berharap dari kita bisa aja narsum dari luar MGMP, bisa juga dari dalam. Nah sekarang karena ada kawan-kawan kita yang sudah bisa menggunakan Microsoft Teams dengan lebih variatif, Bapak Ibu nanti bisa kita ambil atau kita sharing ilmunya. Kalau Pak Abdul Rosid dengan menggunakan laptop, kalau Bia dengan menggunakan HP. Jadi kita tidak selamanya tergantung dengan laptop, bisa juga dengan HP. Dengan HP seperti apa sih? Ternyata itu banyak sekali banyak sekali variasi-variasinya dan trik-triknya. Ternyata nggak sesulit yang dibayangkan. Nah, mari kita belajar bersama. Bahkan kami pun dari baik ada yang Bu Yita dengan menggunakan IG-nya, saya dengan menggunakan PBG-nya, nanti akan sharing lagi kalau ada yang mau pelatihan Microsoft Teams. Nah, kalau ada yang berminat Microsoft Teams, pelatihannya tanggal 15 sampai 17 November, hanya 3 hari. 15, 16, 17 November. Bagi yang berminat nanti mangga, karena kalau Microsoft Teams itu kalau seperti Bapak Ibu ketahui, seandainya sekarang menggunakan yang biasa itu hanya dapat 5 GB. Kalau Google Drive dapat 15 GB yang gratisnya. Tapi ini dengan pelatihan dapat 1 tera. Jadi Bapak Ibu nyimpen file itu bisa nyimpen itu di OneDrive, di punyanya Microsoft Teams, Microsoft-nya gitu ya. Kalau di Google Drive punya hanya 15 GB pengalaman. Jadi sekarang data-data Bapak Ibu banyak sekali sekarang data-data termasuk materi. Kayak kejadian saya kemarin itu. Tahu-tahu saya pindahkan data ke harddisk eksternal, harddisknya saya beli yang maaf di online yang murah, ternyata di laptop hilang, di harddisk hilang. Yang selamat malah yang data di Google Drive sama di OneDrive. Kadang kita juga sering diminta pelatihan seperti contoh data-data sertifikat, data-data pembelajaran, data-data ulangan. Saya sekarang nyimpan semuanya untung saya simpan dari dulu, simpannya di Google Drive. Jadi begitu laptopnya datanya hilang, di harddisk nggak ada data tersebut di Google Drive atau di OneDrive. Jadi pengalaman sekali, apalagi sekarang sekolah-sekolah ada yang mau akreditasi. Datanya dari mana? Tinggal langsung kirim. Ya, KTP, KK, NPWP itu sering banget gitu. Termasuk sertifikat, ijazah, berulang-ulang terus. Akhirnya kita nyariin data semua di bundelan kita. Yang kadang-kadang foto juga sudah jelas tulisannya. Jadi pengalaman ini sangat penting sekali sehingga
Jadi dengan kondisi seperti itu, mau tidak mau ke kita supaya lebih memahami materi webinar. Dan ini ada baru SMS ada dari Pak Jaji. Pak Haji Jaji nggak bisa masuk karena kebetulan ada kegiatan, ada keperluan. Jadi beliau nggak bisa. Sehingga kita nanti bisa sharing, bisa berbagi pengalaman di materi kegiatan menggunakan Microsoft Teams. Dan kami berharap MGMP Kimia, kami berharap mempunyai semua Microsoft Teams. Ya. Microsoft Teams kami berharap semuanya punya. Kenapa? Karena kita ke depannya berharap dengan kegiatan ini bisa terus-menerus, bisa webinar, trik-triknya nanti bisa kita gunakan dengan cara optimal. Kami mohon maaf selaku Ketua MGMP bila ada salah dan hilaf dalam penyampaian dan hanya kurang pun. Wabillahi hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mangga kembalikan ke MC, ke Bu Teti. Ya, terima kasih. Maaf, mohon maaf tadi biasa. Ada salah-salah di saat. Terima kasih arahannya dan informasinya kepada Ketua MGMP Kabupaten Karawang, Bapak Haji Salim Munajat, MPD. Semoga informasinya dapat dipahami dan dimengerti oleh Bapak dan Ibu Guru Kimia hebat MGMP Kabupaten Karawang. Selanjutnya, mohon maaf, pemateri narasumber sudah ada, sudah masuk ke dalam grup. Ibu Yuwita, pemateri sudah masuk? Halo? Sudah, Bu. Sudah, Oh, sudah Bu masuk. Iya. Iya, Bu Iya. Oh, iya. Bu Iya. Oh, Oke, iya. saya matikan ya share screen Ya, saya. bentar, Enggak, Bu Iya. bentar. Oh, belum. Ya, terima kasih. Selanjutnya berhubung pengawas sudah kita layani dengan menghubunginya dan sudah konfirmasi, marilah kita selanjutnya ke materi inti yang akan diberikan oleh mana Bu? Nama Bu Iya, Ibu. Bu Iya Hijratin. Mangga, Ibu. Ya, mangga diantos materinya. Kepadanya kami persilahkan. Mohon. Berarti jadinya saya dulu ya, Bu, punten. Iya, ya, mangga. Betul, mangga. Ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon izin memperkenalkan diri dulu. Nama saya Iya Hijratin Haq dari SMA IT Mentari Ilmu Karawang. Di sini diberikan kesempatan oleh Pak Salim untuk share bagaimana cara membuat evaluasi dengan menggunakan Microsoft Form karena kebetulan saya ikut pelatihan dengan Pak Salim gitu. Jadi menggunakan Microsoft Form-nya yaitu saya melalui handphone. Jadi sistemnya nanti barangkali saya langsung praktek aja ya Bapak dan Ibu Guru Kimia se-Kabupaten Karawang gitu. Mohon izin mulai share. Sebentar. Nah, apakah layar handphone saya sudah terlihat? Belum, Bu. Oh, belum. Belum, masih proses. Layar wajah-wajah aja. Bentar, Belum, Bu. Mohon. Layar. Tim. Nah, kalau sekarang sudah ya? Belum. Tampilan. Oke, sudah. Udah masuk. Nah, langkah pertama kan tiap layar handphone kita kan beda-beda nih. Misalkan ini tampilan dari layar handphone Iya. Kemudian untuk aksesnya kita pilih salah satu web. Misalnya Bapak dan Ibu memilih Google Chrome. Ada di pojok kanan bawah. Kita pilih. Kemudian
tampilan awal kan akan seperti ini ya. Nah, kita masuk ke akun Microsoft 365 dulu. Microsoft 365. Setelah itu klik yang paling atas. Nah, jika Bapak dan Ibu belum masuk ke akun, maka nanti akan diminta untuk memasukkan username dan password yang telah diperoleh dari akun Microsoft. Karena ini saya sudah login, jadi sudah masuk ke dalam akun Microsoft saya. Dapat dilihat di pojok kanan atas itu ada profil dari akunnya gitu. Nah, nanti dari sini Office 365 ini adalah fitur-fitur yang disediakan. Jadi bisa apapun kita lakukan dari Microsoft 365 ini. Ada Excel, ada Form, ada Kalender, ada OneDrive yang tadi disampaikan oleh Pak Salim yang kita bisa menyimpan data, dan seterusnya. Nah, yang hari ini akan kita pelajari bersama, kita share bersama yaitu Form. Jadi kita di sini klik Form, kemudian, nah ini adalah bentuk dari Microsoft Form yang sudah ia buat. Jadi nanti kalau misalkan Bapak dan Ibu sudah membuat, sistemnya sama seperti Google Form, jadi data-data yang sudah kita buat itu ada gitu. Nah, kalau misalkan untuk kuis, itu kita klik yang ada panah. Jadi kan ada plus formulir baru, di sampingnya ada panah ke bawah, kita klik bagian itu, dan di bagian bawah muncul ada kata kuis baru. Nah, itu kita klik kuis baru itu, kemudian nanti tampilannya akan seperti ini. Jadi inilah kita akan memulai membuat kuis dengan Microsoft Form itu. Biasanya kan kalau di Google Form suka ada yang kayak perhalaman gitu. Nah, maksud perhalaman tuh jadi kayak tampilan pertama itu biasanya diisi dengan identitas. Jadi misalkan ini kita isi dengan nama lengkap. Seperti ini. Mohon maaf. Untuk bagian awal masukkan judul itu, kita memasukkan judul Microsoft Form-nya. Misalkan, ulangan harian kimia 1. Kemudian untuk bagian bawah ada masukan deskripsi, itu kondisional, boleh diisi, boleh tidak. Misal kalau mau diisi, contohnya deskripsi, misalkan ini untuk kelas 10 IPA. Tuh. Nah, kemudian ada pilihan di bagian bawah tambahkan baru. Tambahkan baru ini untuk menambahkan pilihannya. Tambahkan baru. Nah, di sini ada berbagai fitur. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 9. Fitur pertama untuk bagian nama itu kita pilih yang fitur bulat. Jadi kalau fitur bulat itu, sebentar, mohon maaf salah. Kita tambahkan baru. Untuk bagian nama itu kita pilih yang fitur ABC. Jadi kalau ABC itu sistemnya seperti esai. Nah, kita klik, kemudian pertanyaan, yaitu kita ketikkan pertanyaannya apa. Misalkan di bagian halaman awal, kita ingin meminta identitasnya, yaitu nama lengkap. Maka bagian nomor kita isi dengan nama lengkap, kemudian masukkan jawaban Anda, ini adalah inputan jawaban yang akan diisi oleh siswa. Seperti itu. Nah, untuk nama lengkap kan kita tidak mengumpulkan poin ya. Jadi untuk bagian poin yang ada kotak putih, bagian ini nih, itu dikosongkan. Kemudian di bagian harus diisi, kita pilih. Jadi biar siswa wajib mengisi. Gitu. Kemudian misalkan di halaman awal kita ingin menambahkan tanggal. Maka di sini ada fitur tanggal, yang ada kalender, gambar kalender dari pojok kiri berarti keempat ke kanan, di samping simbol jempol kita klik. Nah, kemudian misalkan pertanyaannya tanggal
Halo Bu Iya. Bu Yuita. Ya. Baik. Tadi suaranya sempat tenggelam. Halo Bapak Ibu Guru Kimia, apakah saya masih tersambung? Masih, sudah balik lagi. Mangga Ibu. Iya, siap Bu. Mohon. Nah, kembali lagi ke tadi, ini tanggal, maka tanggal juga tidak perlu ada poin. Setelah itu berarti kan identitas sudah terisi ya. Maka kita masuk ke halaman kedua, yaitu untuk soalnya. Dipilih di bagian paling bawah yang ada tanda 2 kotak. Kita itu ke, nah terlihat ada tulisan bagian 2. Jadi bagian 2 itu artinya halaman 2-nya. Maka di sini mulai kita isi soal kimianya, misalkan untuk judul atau soal yang akan dijawab, misalkan atau jawablah pertanyaan ini, misalkan seperti itu. Nah, ada gerakan baru disinilah membuat soal yang ingin kita buat. Tipenya yaitu yang tadi seperti nama, ada esai yang ada kotak ABC. Ini kita jelaskan, oh jangan, misalkan kan yang bisa langsung terjawab. Contohnya misalkan partikel penyusun inti atom adalah apa. Nah, ini bisa langsung kita isi. Jadi kalau misalkan itu langsung isi berapa, nanti soalnya mau ada 5, maka setiap poin itu 2. Nah, kemudian di sini ada pilihan harus seperti ini. Jadi nanti soal ini wajib untuk diisi. Nah, di sini ada pilihan jawab benar, ada tanda plus, tambahkan jawaban. Ini untuk kita kunci jawabannya. Jadi kita klik jawaban yang benar, kita masukkan dan neutron. Seperti itu. Jadi ini yang harus dijawab siswa. Langsung saya sampaikan juga, minus adalah kalau siswa menjawab neutron dan proton, itu kan sistemnya berbeda dengan kunci jawaban yang kita buat. Akan terbaca oleh sistem, itu jawabannya salah. Begitu pula kalau misalkan siswa menjawab proton, neutron, itu juga akan terjawab salah. Seperti itu. Jadi minusnya kalau esai, jawaban itu harus benar-benar sama dengan apa yang kita inputkan. Barangkali seperti itu. Jika soal esai yang sudah kita lihat, kita sekarang lanjut membuat pertanyaan baru. Klik tambahkan, kita soalnya pilihan ganda. Maka untuk soal pilihan ganda, kita klik yang di pinggir. Nah, seperti ini tampilannya. Jadi ada pertanyaan, ada opsi-opsi, itu ada pilihan gandanya. Misalkan nomor adalah berapa? Ini misalkan ya Bapak Ibu. Nah, di sini kita langsung masukkan 1, 2. Nah, ini kan cuma ada 2 nih. Untuk menambah, kita klik tambahkan opsi. Lagi, maka muncul opsi 3 yang kita tambahkan 3. Kemudian kita tambahkan opsi lagi, muncul opsi 4 untuk pilihan keempat. Misalkan kita pengen 5, berarti tambahkan opsi lagi, klik tambahkan opsinya lagi, baru akan muncul opsi 5. Tadi sama, ada poin, terus yang harus diisi kita pilih, ya. Kemudian ternyata Bapak Ibu ingin membuat soal pilihan ganda ini jawaban lebih dari 1, maka bisa memilih jawaban ganda itu di seperti ini.
Tapi jika jawaban hanya satu, maka tidak perlu dijauhkan. Nah, untuk jawabannya, itu kita klik jawaban yang benar. Misalkan jawabannya adalah 3. Nah, maka di bawah 3 ada tanda checklist. Berarti itu adalah kunci jawabannya. Seperti itu. Kemudian jika kita tambah baru lagi, kita pilih untuk soal yang kita buat yang untuk simpel itu seperti ini. Ukuran seberapa paham kiranya penilaian dari dalam bentuk ada sampai 5, itu penilaian sampai 10, dan dalam bintang maupun nomor. Kalau ini lebih ke mau ada surat sesuatu, kalau menurut saya, kalau untuk soal ini tidak digunakan terlebih. Jadi misalkan nih ibu bapak sudah mengklik tadi digunakan, maka bisa langsung mengklik tanda tempat sampah yang ada di atas akan menghilang seperti itu. Kemudian misalkan kita tambahkan baru lagi yang ada di bawah kalender, tanda panah ke sana dan tanda panah ke bawah. Untuk tanda panah ke bawah ini penggunaannya itu kalau misalkan jawabannya yang mengurutkan dari terendah ke tertinggi atau sebaliknya. Misalkan Bapak Ibu ingin membuat soal yang berkaitan dengan dari atom. Urutan apa sambung? Halo Bu, saya baru tersambung lagi ya? Terdengar, Bu. Terdengar. Iya, ya. Tadi soalnya sinyalnya ada sama nggak ada gitu Bu Iwita dan Bapak Ibu mohon maaf. Ya, nggak apa-apa. Ya, kembali lagi kita untuk tipe pertanyaan yang mengurutkan, yang tadi simbolnya panah ke atas dan panah ke bawah. Misalkan bentuk soal seperti ini. Urutan jari-jari atom dari terendah ke tertinggi adalah, nah, untuk penginputan jawaban, itu kita nanti langsung dimasukkan opsinya sesuai dengan urutannya. Gitu. Nanti jawaban soal yang muncul ke siswa itu ada perincian di sini. Ketika Anda membagikan kuis ini, opsi akan muncul secara acak. Jadi pada inputan kita lakukan secara berurutan, misalkan langsung Lina K, kita tambahkan opsi lagi seperti biar 5, ini opsi keempat, kita tambahkan lagi opsi kelima CS. Nah, pada tampilan soal kita, ini urutannya sudah sesuai gitu ya. Jadi kayak dari golongan 1A. Nah, tapi nanti kalau misalkan dari tampilan siswa, ini dia akan diacak gitu. Jadi bisa jadi LI-nya ada di bawah atau RB-nya ada di atas. Di sistemnya. Seperti pilihan di sini kita pilih, kemudian untuk soal selanjutnya seperti tadi kita tambahkan baru, kita pilih yang bawah. Kotak ini tadi saya coba kotak itu seperti kayak ada pernyataan-pernyataan gitu untuk menjodohkan, misalkan teori atom apa, misalkan teori atom Dalton. Terus nanti pernyataannya apa, kayak gitu. Terus teori atom apa, pernyataannya apa. Nanti sistemnya itu diacak. Seperti itu Bapak Ibu. Kalau untuk yang panah ke atas ini kalau misalkan kita ingin mengupload foto. Misalkan Bapak Ibu ingin siswanya itu mengupload foto ketika mengerjakan tugas. Nah, tampilannya barangkali akan saya perlihatkan seperti ini. Jadi misalkan bentuknya seperti ini, kita klik OK. Nah, di sini ada pertanyaan lebih ke pengarahan siswa, misalkan upload foto ketika mengerjakan tugas.
Nah, seperti ini bentuk pengarahannya. Nanti siswa akan mengupload atau mengunggah file pada pilihan kotak yang tersedia ini, kayak gitu. Nanti di sini juga ada pilihan batas jumlah filenya dan batas ukuran satu filenya. Barangkali Bapak Ibu membolehkan siswanya itu mengupload filenya itu 2 atau lebih, maka bisa dipilih di bagian bawah. Di sini kita klik, nah dipilih saja ke batas jumlah file yang boleh diupload itu berapa, sesuai sama pilihannya di sini. Misalkan hanya satu, ya sudah satu yang kita klik. Kemudian batas ukuran satu file itu apakah maksimal 10 MB atau boleh besar, misalkan jika ingin mengirimkan video dan yang lainnya. Nah, misalkan kalau ini kan hanya mengunggah file ya, tidak perlu ada poin. Maka bagian pilihan poin yang ada angka 2 ini kita klik, terus kita hapus. Jadi nanti siswa itu harus mengisi, tapi untuk unggahan ini tidak ada poin. Nah, jika sudah, tambahkan ke bawah lagi, nanti ada yang ini, itu yang tanda jam. Ini tanda jam itu sama seperti jempol. Jadi, coba saya klik. Nah, ini sama seperti survei. Jadi, hanya dari 0 sampai 10. Seperti itu. Misalkan ini tidak perlu kita masukkan, berarti sama seperti tadi, kita klik tempat sampah, maka dia akan menghilang. Nah, jika sudah, misalnya sudah nih, sampai 6 soal, tapi yang satu soalnya kan tadi unggah file aja ya, berarti soalnya ada 1, ada 2, ada 3. Kemudian misalkan Bapak Ibu ingin bentuk soalnya ada foto, itu bisa. Misalkan kita klik tambahkan baru lagi, soalnya dalam bentuk pilihan ganda, berarti kita klik tombol yang bulat, kemudian untuk foto itu di sini, di bagian ada gambar, itu kita klik, kemudian nanti ada pilihan sisipkan gambar atau video ini. Nah, jika ingin, maka nanti gambarnya, pilih gambarnya itu, kemudian nanti akan tayang di barangkali seperti itu. Ini saya hapus lagi, guys. Nanti Bapak Ibu klik bagikan yang ada di bagian atas. Klik bagikan ada di bagian atas ini, kita nanti ada link yang ke sini. Ini kita salin. Nah, misal saya mengirimkan ke grup MGMP. Nah, masuk ke grup MGMP. Nah, langsung saya paste ke grup. Jadi langsung saya tempel. Nah, bentuknya akan seperti ini gitu. Kan kalau bentuk form yang seperti itu linknya panjang ya Bapak Ibu. Itu bisa kita singkat. Nah, caranya kita masuk ke tab baru. Kan kalau di laptop itu ada tanda plus. Kalau untuk di handphone kita klik angka halaman, yang angka 7 kita klik, kemudian kita pilih simbol tambah. Nah, kita pilih simbol tambah. Cara untuk menyingkat itu ada 2, melalui bit.ly dan ada melalui gg.gg. Duh, nggak ada koneksi lagi. gg.gg. Apakah saya sudah tersambung lagi, Bu Yuwita? Atau Bapak dan Ibu guru kimia yang lain? Masih Bu, masih kedengaran suaranya. Ya, yes. Siap Ibu. Nah, selanjutnya itu pada gg.gg. Sebentar ya, sinyalnya agak kurang bagus sepertinya.
Hmm, Barangkali kita coba cara yang kedua, yaitu lewat kurangnya kalau akan gratis, itu kita tidak bisa membuat nama link kita sendiri. Misalkan ini bit.ly ulangan harian kimia gitu. Itu kita tidak bisa seperti itu. Jadi kita hanya bisa halaman saja masih dengan halaman yang disediakan oleh Bitly itu sendiri. Nah, untuk pilih sendiri kita untuk membuat dengan memasukkan username, email dan kata sandi. Jika sudah masuk, maka kita bisa kata create, kemudian kita paste area yang panjang tadi. Nah, kemudian kita pilih create. Nah, kemudian akan muncul di bagian paling atas bit.ly garis miring 3jx mgy2. Nah, ini yang akan kita save. Kita copy, salin URL, kemudian kirimkan lagi. Tadi saya kirimkan kembali ke grup MGMP. Misalkan saya kirim lagi. Bisa pendingannya kalau panjang sampai ada 5 baris, kalau untuk menggunakan bit.ly itu hanya 1 baris saja dan sangat singkat. Nah, sekarang jika Pak Ibu ingin membuat linknya itu ada namanya, maka kalau bit.ly itu berbayar. Kan ingin yang gratis itu melalui gg.gg. Sekarang kita coba lagi ke gg.gg ini. Nah, tampilannya akan seperti ini untuk gg.gg. Jadi ada pilihan put your long URL here. Mohon maaf kalau saya kurang tepat dalam mengucap. Kita paste link ke sini, kita tempel. Kemudian saya perbesar, ada kalimat customize link. Jadi ini tuh kita bisa membuat link kita ada namanya. Jadi kita tandai, sudah terchecklist, kemudian akan muncul kotak seperti ini. Nah, http://gg.gg ada kotak, itu adalah nama yang mau kita buat. Misalkan ulangan kimia IPA 1 misalnya. Nah, kemudian bagian ini remove itu kita checklist saja. Setelah terinput, maka kita ke shorten URL agar terproses untuk disingkat di alamat ini. Kita tunggu. Oh, nah, ketika ada kalimat yang kayak tadi, kemungkinan si URL itu telah tergunakan. Misalkan kita ganti gg.gg struktur atom UH1. Seperti tadi lagi, jadi untuk bagian kotak ini itu bebas tergantung Bapak dan Ibu guru ingin seperti apa pada linknya. Setelah semuanya termasukkan, klik shorten URL lagi. Ternyata masih error. Oh, kemungkinan link yang atas ini yang sudah singkat, maka kita ulangi nge-copy link yang panjang tadi. Kita copy, kembali lagi. Nah, kita paste. Jadi berarti di link yang ini harus yang link panjang sebelum dirubah. Seperti tadi, pokoknya di checklist, ini yang kita masukkan struktur. Bentar, mohon maaf Bapak Ibu.
Oh, bentar, kita ulangi lagi. Mohon maaf Bapak Ibu, ke gg.gg. Nah, ada ini kita paste, tempel. Kembali lagi, customize link kita checklist. Kotak ini kita isi struktur atom UH1 IPA misalnya. Jadi kalau untuk ini tidak perlu ada spasi, jadi langsung disatukan. Kemudian kita klik shorten URL. Nah, muncullah di sini. Jadi kita berhasil, yang ada di kotak ini kita tandai semua, pilih semua, kemudian kita salin, kemudian bisa kita bagikan lagi. Kita bagikan lagi, seperti tadi, tempel. Nah, jadi bisa terlihat di grup ada 3 alamat. Alamat pertama, ini alamat asli dari Microsoft Form. Alamat kedua, kita menyingkat dengan bit.ly versi gratis. Dan alamat ketiga, kita menggunakan gg.gg versi gratis juga, tapi bisa kita ubah alamatnya dengan ada nama keterangannya. Seperti itu. Kemudian kita kembali lagi ke form. Misalkan Bapak Ibu sudah mendapatkan tanggapan dari siswa. Nah, misalkan ini saya contoh yang lain yang sudah ada tanggapannya. Ini ada 2 tanggapan. Kita klik dokumen yang sudah ada tanggapan itu. Kemudian di sini bisa dilihat ada 2 tanggapan. Nah, di sini ada 2 tanggapan. Kemudian, bentar. Bentar, saya ulangi, kita klik yang sudah ada tanggapan. Nah, kemudian kita coba klik terbitkan nilai. Jadi tadi saya sudah coba untuk mendownload. Itu tuh sistemnya kita harus dalam bentuk desktop. Jadi kalau misalkan di handphone itu kayak ada pilihannya. Bentar. Mohon maaf ya Bapak Ibu jika ini membuat bingung. Telepon. Nah, kembali lagi ke sini, coba kita klik. Nah di sini. Nah, jadi ketika kita respon, tadi kan ketika kita mengklik terbitkan nilai, itu tidak ada respon ya. Ketika kita klik tinjau jawaban, juga tidak ada respon. Maka langkah awal yang perlu kita lakukan, kita klik dulu, respon ini kita pindahkan ke pertanyaan, kemudian ada pilihan mengedit menggunakan versi desktop. Nah, itu kita klik terlebih dahulu. Jadi kalau di ponsel itu atau di handphone, ada pilihan yang seperti itu dulu. Kemudian, nah tampilannya akan seperti ini. Ini bentuk tampilan yang akan diisi oleh siswa. Maka untuk kita yang ingin mendownload hasilnya, kita klik kembali pada respon. Kemudian di sini ada pilihan buka di Excel. Nah ini yang bisa kita download untuk arsip. Jika Bapak Ibu ingin memindahkan nilai siswa yang dari Microsoft Form ke buku daftar nilainya. Nah, kita download, maka akan pilihan muncul download. Tinggal kita download saja, maka nanti
dokumen itu akan terdownload dan akan ada di dokumen handphone Bapak Ibu. Barangkali seperti itu yang bisa saya sharekan. Kembali ke rapor. Ya, barangkali seperti itu Bapak Ibu Guru Kimia yang bisa saya tunjukkan. Mangga barangkali ada yang ingin didiskusikan, barangkali ada yang dari saya kurang jelas. Halo, mangga Bapak Ibu. Ya, Bu. Ya. Tadi ada yang ngangkat tangan ya, tapi udah nggak angkat tangan lagi ya. Oke, Bapak Ibu yang jika ada yang bertanya ke Ibu Iya, boleh angkat tangan dulu atau boleh langsung bicara langsung ya Bu ya. Iya siap Bu Yulita. Mangga Bapak Ibu jika ada yang bertanya atau minta diajarin lagi boleh. Umi Ya, Teti. barangkali Ya. Saya panggil MC-nya dulu. Umi Teti standby kah? Oke. Oh, Pak Yuli, Bu, angkat tangan. Mangga Pak Yuli di unmute untuk speakernya supaya untuk itu. Mangga. Oke, terima kasih. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bu, saya mau nanya. Tadi kan Ibu sudah share linknya, link yang buat mengerjakan ke anak ya Bu ya di grup MGMP ya Bu ya. Ya. Nah, ketika saya ngeklik itu, kita diminta untuk login ya Bu ya. Sepertinya iya Pak. Ya, berarti sebelumnya siswa itu harus mempunyai Microsoft dulu, apa gimana? Oh iya saya lupa. Kalau nggak salah tadi ada pilihan Pak, siswa yang tidak punya Microsoft juga bisa mengisi. Berarti saya coba ini lagi ya. Oh, berarti di pengaturannya ya bisa disetting ya Bu ya? Coba sebentar. Iya betul Pak di pengaturannya. Ya, coba ya. Saya coba lagi. Coba lagi Bu. Misalkan. Ya. Misalkan tadi yang ulangan harian, kita klik kembali. Sinyalnya punten. Nah, kemudian ke pertanyaan, klik bagikan. Nah, di bawah itu, nah di sini ada pernyataan hanya orang di organisasi saya dapat merespon. Terus ada panah ke kanan, itu kita klik Bapak Ibu. Nah, kan ada dua pilihan ya. Ada siapapun yang memiliki tautan dapat merespon dan hanya orang di organisasi saya dapat merespon. Kita coba klik yang siapapun yang memiliki tautan dapat merespon. Oh, tapi nggak bisa. Tapi nggak bisa, Pak. Saya kurang maaf. Boleh membantu untuk linknya supaya bisa dibuka. Ya, untuk linknya supaya bisa dibuka semuanya di setting diizinkan. Coba untuk semua orang.
Jarang klik naon eta. Virus eta teh. Ya. Iya, Bu. Mangga Bu Aji. Bu iya. Ya, Bu. Tadi sudah tapi nggak tahu gimana saya nggak bisa ngeklik pilihan itu, Bu. Tapi kalau yang di form sebelumnya bisa. Itu virus. Apanya? Virus meren. Boleh di share screen lagi, Bu, saya coba Itu lihat. kamu dari siapa? Kalau ada link-link kayak gitu juga ya. Jangan diklik, itu virus itu. Oh gitu, Pak. Halo, Pak Yuli. Halo, Pak Yuli. Ya, Bu, gimana? Halo? Ibu Aji, Bu iya, gimana, Bu? Tadi yang saya tadi sudah coba tapi tidak bisa diklik, Bu Yuli. Tidak bisa Jadi, diklik. Tahapannya ada yang pilihan 2 pernyataan itu ya. Nah, nanti Bapak Ibu pilihnya klik yang atas, yang siapa yang memiliki link ini itu bisa mengakses. Everyone. Iya. Tadi Pak Yuli permasalahannya bagaimana, Pak? Tidak bisa semua masuk. Ya, kalau misalkan saya diposisikan sebagai siswa, tadi ketika saya mau menjawab soal ulangan dari Ibu, saya untuk login dulu gitu. Nah, berarti kan otomatis siswa harus punya akun Microsoft dulu. Nah, apakah seandainya tidak punya akun pun bisa masuk ke link itu gitu. Bu, iya saya boleh ikut jawab? Iya, mangga Bu Iwita. Jadi sebelum dikirimkan tadi, jadi untuk mendapatkan linknya tadi kan sesudah membuat pertanyaannya kan kita mendapatkan linknya ya Pak Yuli. Nah, ya, itu Bu, ya. Kita klik aturannya, pengaturannya. Nah, di situ nanti ada klik to everyone. Bahasa Inggrisnya to everyone di luar organisasi. Jadi siapapun yang mempunyai tautan atau link ini bisa membuka. Jadi tadi mungkin belum dibuka, jadi ada setting hanya untuk satu organisasi. Satu organisasi itu misalkan satu domain, ada juga yang untuk everyone. Jadi harus disetting dulu kalau untuk Microsoft, karena Microsoft itu dia emang eksklusif ya, tidak semua bisa kalau tidak mempunyai akun seperti itu. Tapi untuk Microsoft Word itu bisa jika settingnya diklik bagian siapa yang mempunyai tautan atau link ini pasti bisa buka gitu. Mungkin bisa di-share oleh Bu Iya untuk ngaturannya. Iya, saya coba share lagi ya, Bu. Iya, coba share lagi. Iya. Jadi karena ini Bapak Ibu tadi tahapannya seperti yang saya tampilkan. Sudah kan ya Bu ya? Sudah ada Bu? Belum, masih proses. Belum ada, Bu. Masih udah masuk. Apakah tampilan handphone saya sudah muncul? Sudah. Sekarang sudah? Sudah kelihatan. Nah, kemungkinan tadi itu tidak bisa karena sudah ada yang merespon. Tadi kan jika Bapak Ibu melihat sudah ada di bagian respon itu 1, jadi tidak bisa diubah. Misalkan ini saya dari Microsoft Form saya yang lain yang belum ada respondennya. Nah, setelah Bapak Ibu membuat Microsoft Form, tadi kan ketika kita ingin mengirimkan link, kita klik tanda panah ya. Nah, tanda panah yang ada di pojok kanan kita klik, kemudian, nah di sini ada pilihan kirim dan kumpulkan respon. Maka di bagian ada yang kali ada 2 pilihan.
Kalau saya ini kan settingannya bahasa Indonesia ya Bapak Ibu. Nah di sini untuk form yang sebelumnya saya pilihnya yang bawah, yaitu hanya orang di organisasi saya dapat merespon. Artinya yang memiliki akun Microsoft yang tadi seperti Bu Yuwita sampaikan, itu hanya bisa mengisi. Tapi jika kita ingin semua responden atau siswa kita yang belum memiliki akun Microsoft untuk mengisi Microsoft Form ini, maka kita pilih yang atas. Siapapun yang memiliki tautan dapat merespon. Jika sudah, kita kembali lagi, kemudian linknya kita salin. Nah, tautan ini telah siap, maka saya akan coba lagi dikirimkan ke grup MGMP. Nah, mangga barang Pak Yuli ingin dicoba kembali, apakah link ini harus login terlebih dahulu atau sudah bisa diakses jika tidak login? Sudah Bu, sudah bisa diakses. Sudah bisa. Ya, berarti tahapan yang tadi terlewat ya, mohon. Iya, terima kasih Bu. Iya, terima kasih juga Pak Yuli, Bu Yuwita, dan guru-guru yang lain. Mungkin ada yang bertanya lagi Bapak Ibu? Bu Teti, masih standby kah? Bu Teti udah nggak ada. Oh baik, kita ada 2 narasumber ya Pak Ketua hari ini. Halo Pak Ketua, standby. Oh iya, kalau background di HP gimana itu? Background di HP? Oke, Background di setting background, setting tema. Tema yang mana Pak? Punten. Misalnya belakang Ibu itu misalnya kita nanti untuk MGMP itu kita pakai, mungkin kedepannya kita pakai cover MGMP. Kalau background di HP gimana? Kalau di laptop kan bisa pakai itu ya? Laptop kan pakai di ya. Yang di belakang layar sini gitu ya Di Pak? Di Google Form-nya, di Microsoft Form atau di Vicon Pak? Di Vicon. Oh Vicon. Ini kan Microsoft Form Pak. Oh, Microsoft Nah Form. kalau di Vicon, kalau untuk itu kebetulan saya belum tahu Pak Salim kalau cara untuk di handphone. Iya, kalau soalnya Ibu kan terbiasa handphone ya. Kalau saya kan biasa pakai laptop. Pakai handphone tuh background-nya di mana nyarinya gitu. Kalau di laptop kan kita bisa lari ke itu ya, bisa ke kalau laptopnya yang itu ya. Ya. Kalau Microsoft Teams untuk di HP itu emang penampakannya atau penampilannya beda Pak. Bahkan untuk peserta pun juga dia dibatasin hanya 8. Jadi tidak bisa melihat semua. Nah, untuk background juga belum bisa diaplikasikan, hanya bisa untuk laptop saja, dan laptop itu pun juga untuk laptop saya tidak bisa gitu juga, sama karena dia harus diupdate dulu untuk versi laptop yang Vicon-nya bisa pop up dan yang di-download, bukan versi web. Kalau versi web tidak bisa. Oh iya itu ya. Ya, makasih. Baik, Bu Teti, Bu Teti masih standby, Pak? Halo, Bu Teti. Masih, cuma dia dipanggil kepala sekolah katanya. Oke. Bu Teti keluar katanya dulu. Saya handle dulu, boleh? Ya. Oke. Ada lagi yang bertanya untuk materinya Bu Iya. Pak Yuli sudah puaskah dengan jawaban Bu Iya? Sudah Bu, terima kasih. Oke, terima kasih. Terpuaskan. Supaya nggak ngantuk nih, pada ngantuk semua ini. Oke, baik. Keren sekali tadi membuat soal lewat HP itu sangat-sangat sulit sekali ya Bu Iya ya. Tapi Bu Iya kayaknya sudah terbiasa dengan menggunakan HP, jadi ngetik-ngetiknya juga lancar. Kalau saya jarinya kan jempol semua, pasti salah semua Bu tadi ngetiknya. Oke, keren banget. Saya malah baru pengen
bikin lewat HP, biasanya saya lewat laptop. Keren sekali Bu ilmunya. Alhamdulillah semoga bisa membantu rekan-rekan kita yang lain. Baik, ada yang ditanyakan lagi? Kalau tidak ada, boleh disimpulkan Bu sebentar aja untuk yang versi HP sebelum kita ke narasumber yang kedua, yang evaluasi juga penilaian melalui versi laptop oleh Bapak Abdul Rosid nanti ya. Mangga Ibu ya, sekalian penutupan untuk narasum yang pertama. Mohon. Barangkali untuk Bapak Ibu guru kimia, jika sedang membuat soal, itu emang lebih enak di laptop ya Bapak Ibu. Tapi misalkan nih ketika Bapak Ibu dalam perjalanan, terus kayak ada soal yang ingin diinputkan gitu kan, kalau buka laptop agak susah ya untuk aksesnya. Maka pilihan menggunakan handphone inilah yang bisa Bapak Ibu guru kimia gunakan. Barangkali seperti itu. Mohon maaf apabila dalam penyampaian saya ada yang kurang jelas dan masih banyak kesalahan. Terima kasih untuk kesempatannya kepada Pak Salim, Bu Yuwita, dan guru kimia yang lain. Saya kembalikan ke Ibu Yuwita. Baik, terima kasih Bu ya. Maju terus, semangat terus, jangan kapok ya Bu. Nanti ngisi lagi ya. Nanti diharapkan rekan-rekan yang lain juga ngisi lagi seperti itu. Oke, Bapak Ibu masih semangat. Harusnya ini Pak Salim kasih apa namanya energizer gitu kayak senam jari atau gimana supaya tidak silent ini. Nanti lama-lama jadi silent killer nih. Oke, untuk yang sesi kedua yaitu penilaian evaluasi penilaian hasil belajar oleh narsum yang kedua. Beliau adalah Bapak Abdul Rosid MPD yang akan menyampaikan untuk waktu setengah jam dulu ya Pak ya untuk materinya. Nanti kita disambung dengan tanya jawab. Mangga Pak Abdul Rosid, room saya persilahkan. Halo Pak Abdul Rosid, masih adakah? Ada Bu. Oh ya, oke. Mangga Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang buat dengarkan guru kimia di rumahnya atau di tempatnya masing-masing. Saya juga ingin belajar hari ini sebenarnya, bukan untuk berbagi ilmu, tapi sama-sama untuk belajar. Saya akan lebih banyak belajar dengan Pak Salim dan Bu Yuwita, Bu Riana deh. Dengan yang lain juga. Tadi juga sudah disampaikan oleh Bu Iya tentang bagaimana pembuatan soal dan cara men-share-nya melalui HP. Benar kata Bu Riana tadi, sesuatu yang menarik karena saya juga tidak terbiasa dengan menggunakan handphone. Bapak Ibu guru kimia yang saya hormati, jadi hari ini saya mencoba untuk berbagi saja dan sama-sama belajar. Mohon izin untuk men-share layar. Sudah terlihat Bu Riana dan yang lain? Sudah. Mudah-mudahan guru-guru yang lain bisa sama-sama menyimak. Sebenarnya hampir sama, hampir mirip dengan apa yang sama Bu Ya tadi, hanya berbeda tampilan saja. Jadi di sini untuk menggunakan versi desktop atau laptopnya sama untuk memulai membuat evaluasi melalui Google Form dan cara membagikan serta menyingkat URL untuk diberikan ke yang lain kurang lebih sama. Jadi saya hanya untuk mengulang saja versi laptopnya. Jadi yang pertama mungkin Bapak Ibu tinggal masuk ke kolom URL di sini, tinggal diketikkan. Karena itu aja di Microsoft 365, jadi kalau saya sudah pernah login, jadi riwayatnya masih ada, dan ini saya tinggal klik sini saja, Microsoft 365, kemudian ada pilihan untuk login, klik di sini, jadi langsung akan masuk ke akun yang sudah Bapak Ibu punya.
Nah, gimana kalau misalnya akunnya belum punya, ini yang jadi masalah. Jadi saya punya kesempatan yang sangat bagus, dan ini juga hasil ajakan dari Pak Haji Salim, sehingga saya punya akun ini. Walaupun ini juga kemarin sempat hilang dan saya sempat ragu untuk menyampaikan apa yang hari ini saya sampaikan, karena akun saya kemarin sempat terkunci karena lupa password. Dan alhamdulillah sekarang sudah bisa masuk. Dan kalau sudah masuk di akun Office 365 Bapak dan Ibu untuk membuat file ulangan ataupun untuk survei, Bapak Ibu bisa gunakan Microsoft Form. Microsoft Form di sebelah kiri ini ada beberapa tampilan sebelah kiri layar Bapak Ibu di laptopnya. Kalau bingung, diklik yang paling bawah saja. Di sini ada semua aplikasi akan muncul ketika kita klik di kolom di bagian paling bawah, paling kiri. Nah, setelah tampil semua, kalau tadi bingung mencari mana untuk masuk ke form, ya tinggal dibaca saja. Di sini ada banyak pilihan, ada kelas. Nah, ini yang kita perlukan hanya ini saja. Ya. Jadi ini saja yang kita perlukan. Jadi klik form. Nah, nanti kita akan masuk ke MS Form-nya. Jadi di sini pojok kiri ini ada kolom form. Maaf, sebelumnya akan saya setting ini dulu ya. Bentar. Mau Oke, jadi Bapak Ibu kita udah masuk di form, di bagian form. Kemudian di sini ada beberapa formulir yang sudah pernah saya buat. Jadi ada tentang ulangan, kemudian ada tentang biodata. Jadi ini adalah dua tipe yang bisa kita siapkan di Google Form. Jadi yang pertama adalah form survei, yang kedua adalah form untuk quiz. Jadi untuk memulai membuat sebuah quiz baru, Bapak Ibu tinggal di klik tanda plus, ini formulir baru, kemudian settingnya adalah bahasa Indonesia. Jadi Bapak Ibu tinggal klik di sini. Kalau yang settingannya bahasa Inggris, mungkin di sini ada tulisan new form. Jadi ini klik formulir baru. Nah, ini sama temanya dan Bu Ya tadi. Jadi misalkan kita buatkan, ini adalah contoh kan. Ini ada judul ya. Kemudian untuk tanda plus, ini ada beberapa pilihan. Ada ini untuk pilihan ganda, untuk teks, dan untuk penilaian dan sebagainya, untuk tanggal yang kita inputkan di sini. Ini, aduh Pak Salim, kita saya udah lupa lagi jadinya. Nah, Bapak Ibu tinggal di sini karena ini adalah biasanya untuk bagian pertama itu adalah kolom biodata. Ya. Biodata biasanya kita menuliskan pilihannya adalah teks saja. Jadi di sini misalkan Bapak Ibu tinggal menuliskan seperti ini. Kemudian Bapak Ibu bisa tambahkan
lagi informasi yang ingin disampaikan, misalkan ini ada beberapa pilihan, ya, ada beberapa pilihan. Ini misalkan Bapak Ibu bisa tuliskan di sini kelas, dan ini berbentuknya adalah pilihan button. Tuliskan misalkan di sini 10 pas 1, kemudian ini ada 10 IPA 2. Kalau misalnya opsinya kurang, Bapak Ibu tinggal klik tambahkan opsi di sini. Misalkan 3 kelas, 10 MIPA 3. Oke. Kemudian di Microsoft Form, bedanya dengan Google Form ini biasanya, kemarin sempat sudah saya tanyakan ke Pak Haji Salim, apakah bisa dibuatkan bagian-bagian yang terpisah antara deskripsi biodata dengan soal ulangan, dan saya memang tidak menemukan itu bisa dibagi seperti halnya di Google Form. Tapi di MS Form ini tidak bisa dibuatkan dalam bagian-bagian seperti itu. Jadi untuk biodata siswa, jadi sudah terhitung bilang ininya apa namanya, soal pertama, kedua, dan seterusnya. Ya. Yang berikutnya mungkin Bapak Ibu bisa tambahkan sini adalah untuk kolom yang lain, misalnya untuk soal selanjutnya sudah buatkan soal berikutnya. Jadi Bapak Ibu boleh bisa melakukan pengetikan langsung di sini, atau mungkin juga Ibu hasil memindahkan dari lembar ulangan yang sudah pernah dibuat. Misalkan saya akan pindahkan beberapa soal ulangan dari soal yang pernah saya buat. Ini hanya sebagai contoh saja. Nah, seperti ini misalkan, ini soal saya kopikan. Kemudian saya paste di sini. Ya. Untuk opsinya gimana? Untuk opsinya saya coba ini copy, apakah sama seperti halnya Google Classroom, Google Form. Nah, jadi Bapak Ibu bisa memindahkan opsi yang ada di kolom di Microsoft Word ke MS Form dengan memindahkan langsung. Jadi tidak perlu Bapak Ibu ketik satu persatu. Oke, ini adalah cara lain sebenarnya dengan memindahkan dari opsi yang ada. Dengan catatan sebelumnya adalah Bapak Ibu matikan dulu penomoran pada MS Word-nya. Jadi seperti yang saya lakukan tadi, saya ulang, ini saya buang-buang dulu, ya. Misalkan biasanya Bapak Ibu kan hanya mengetikkan, saya ini misalkan ini pilihan 1. Kemudian ini pilihan 2. Kan biasanya seperti ini cara pembuatan opsi, atau kemudian ini pilihan 3. Ya, seperti ini biasanya ketik manual langsung di bawahnya. Nah, tampilkan seperti ini. Pilihan 1, 2, atau 3. Tapi Bapak Ibu juga bisa misalnya
memindahkan langsung dari opsi dari file Word yang Bapak Ibu punya. Kan seperti ini. Tadi itu, nah seperti ini, ya. Jadi tadi itu misalkan A 4PI, B 3 dan seterusnya. Ada 5 pilihan untuk memindahkan ke sana supaya pilihan A, B, C-nya tidak tampil, maka kita matikan dulu penomoran otomatisnya. Jadi di bagian atas kita matikan, kemudian kita tekan kontrol copy, kemudian kita pindahkan ke MS Form dan kita klik paste. Nah, akan muncul apa yang kita oper tadi sudah berbentuk satu opsi, satu jawaban. Jadi sudah ada 5 opsi. Nah, seperti ini tampilannya. Jadi Bapak Ibu tidak perlu lagi mengetik satu soal, satu opsi langsung di sini. Bisa juga memindahkan dari file MS Word yang Bapak Ibu punya. Jadi tidak semuanya manual mengetikkan dalam pertanyaan-pertanyaan di sini. Itu tentang cara pembuatan pertanyaan di MS Form. Saya pikir ini hanya penguatan saja dari apa yang tadi sama oleh Bu Iya, dan mudah-mudahan Bapak Ibu tadi menyimak dan terlihat sebenarnya ada banyak kesamaan baik menggunakan versi HP maupun menggunakan versi laptop. Jadi setelah ini lebih sama saja cara penulisannya. Ya, dan sebelumnya kemudian mungkin ada yang Bapak Ibu mau tanggapi sampai di sini? Baik, Bapak Ibu, ada yang mau bertanya, boleh angkat tangan dengan klik raise hand atau langsung saja, nggak apa-apa. Bapak Ibu, halo? Ada yang mau bertanya, boleh? Oke, Bapak Albi. Bapak Albi. Mangga Bapak Albi, silahkan. Langsung saja bertanya ke Pak Abdul Rosyid. Mangga Bapak Albi. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Wita atas waktunya. Saya tertarik tadi apa yang sudah disampaikan oleh dua narasumber, Ibu Iya ya, dengan Pak Abdul Rosyid, terkait mengenai pembuatan soal yang ada di Microsoft Form. Saya tadi sudah coba daftar di Microsoft. Itu ada 2 opsi. Tadi ada yang 5 GB dengan yang 1 tera. Nah, yang saya tanyakan bagaimana supaya ingin mendapatkan yang 1 tera itu, Bu, supaya panjang lah istilahnya seperti itu. Baik Bapak, berarti cara mendapatkan
besaran dari Ya, kapasitas dari drive ya. Mangga ya. Pak Abdul Rosid mungkin bisa dijawab. Terima kasih Bu Diana. Iya. Saya sedikit menanggapi saja, ini bukan sharing saja Pak Albi ya. Jadi yang akan lebih banyak bisa menjelaskan itu mungkin Pak Haji Salim. Jadi ini hanya pengalaman saya saja. Jadi memang MS Team ini MS 365 umumnya dan akun Microsoft itu biasanya ini adalah akun yang berbayar dan Eksklusif. biasanya pengalaman Eksklusif ya Pak. Iya, jadi akun ini biasanya diberikan ke mereka yang memberi lisensi Microsoft secara khusus gitu Pak. Biasanya seperti itu. Jadi kalau misalkan kalau Pak Yuli pakai MS Office-nya bajakan ya kayaknya nggak dapat seperti pelayanan eksklusif dari Microsoft misalkan. Ini misalkan Pak Yuli. Kebetulan saya, ini tanggapan ke Pak Albi, samanya ke Pak Yuli, Bu Riana. Jadi kebetulan saya kemarin diajak Pak Haji Salim untuk ikut pelatihan penggunaan MS 365 dan alhamdulillah diberikan layanan MS 365 ini langsung oleh dari Microsoft-nya ya Bu Riana ya. Iya. Jadi saya diberikan kapasitas yang lebih besar. Biasanya bisa juga dengan cara lain. Ini mungkin Bapak bisa hubungi kepala sekolahnya untuk memberi akun 365 dan di-share-kan ke guru-guru biasanya begitu. Dan ini kalau di penawaran yang ada di itu sekitar 1,7 juta ya Bu Riana, itu untuk langganan tahun atau untuk selamanya? Tergantung paket Pak. Paketnya ada yang paket A1, ada paket A2, ada paket B. Nanti tergantung seperti itu. Kalau yang gratis sekarang sampai Desember, tanggal 14 Desember itu paket A1. Oh iya tuh. Jadi begitu Pak Albi, jadi yang saya bisa tanggapi. Jadi memang kapasitas yang untuk tamu itu paling, kalau tamu kan hanya berapa sih, mungkin nggak ada akun cloud yang bisa dikasih ya Bu, ya mungkin 500 MB aja gitu. Jadi ini hanya seperti program trial saja untuk tamu makanya. Kalau untuk yang lebih besar mah biasanya ini lumayan berbayar. Dan Google Drive pun kalau pengen banyak kapasitasnya lebih dari 15 GB itu ya harus bayar juga sih Pak Albi. Jadi memang di masa pandemi ini Google, kemudian Microsoft dan lain sebagainya ya berlomba-lomba menyediakan pelayanan seperti ini dan ujung-ujungnya adalah nggak gratis. Boleh itu boleh saya tambahin Pak Abdul? Riana akan menambahkan. Boleh. Oke. Kebetulan nanti saya juga akan mengadakan pelatihan juga dan insya Allah akan saya kerjasama dengan Microsoft, nanti akan dikasih akun juga gitu. Nah, begini Bapak Albi, saya mungkin bisa menambahkan, ada 2 versi untuk mendapatkan akun untuk Microsoft Teams, sama sih sebenarnya dengan Google. Yang pertama, kalau Bapak menggunakan akun dengan email Gmail atau email biasa, itu Bapak bisa masuk melalui Outlook. Jadi ada MS Outlook namanya. Nah, MS Outlook itu digunakan untuk sign in atau mendaftar dengan menggunakan akun email dari luar Microsoft. Misalkan Bapak sekarang punya Gmail. Nah, Bapak punya Gmail, pengen nih daftar ke Microsoft Office, Microsoft 365, bisa tapi menggunakan MS Outlook. Dan itu fitur-fiturnya nanti tidak sebagus atau terbatas saja seperti itu. Kemudian kalau Bapak ingin mempunyai akun Microsoft, itu Bapak bisa mendapatkan gratis. Yang pertama bisa mendapatkan yang berbayar. Kalau Bapak mendapatkan gratis, bagaimana caranya? Yaitu dengan pelatihan-pelatihan seperti Bu Iya, seperti Bapak Abdul Rosid, Bu Sutiah. Ini saya lihat Bu Sutiah juga sudah punya akunnya, itu pasti beliau sudah mengikuti pelatihan Microsoft 365.
Biasanya kalau pelatihan Microsoft 365 ini dia bekerja sama dengan Microsoft-nya, nanti pesertanya akan diberi akun gratis dan dipakai selamanya seperti itu. Nah, jika Bapak sudah mempunyai akun Microsoft kayak saya, Pak Abdul Rosid, Bu Iya, Pak Salim, yang kemudian kemarin ada peserta saya juga itu, nanti jika Bapak mempunyai akun Microsoft, Bapak bisa deploy untuk sekolahannya. Apa itu deploy? Yaitu membuat akun Microsoft sendiri untuk sekolahannya. Jadi nanti misalnya kayak sekolahan saya sudah buatkan, itu saya deploy, tapi syaratnya satu, harus mempunyai website seperti kalau di saya domainnya sch.id. Jadi misalkan di sekolahan saya sman1.sca.id, berarti saya punya websitenya di sekolahan saya. Nah, kalau sudah mempunyai domain sch.id atau mempunyai website sekolahnya, itu bisa di-deploy. Deploy itu maksudnya apa? Membuat akun untuk rekan-rekannya. Jadi nanti bisa nanti Bapak bisa misalkan Pak Rosid SMA N2 Cikampek gitu, nanti jadinya akunnya abdurrosid@sma2 cikampek.sch.id. Jadi domainnya nanti pakai domain SMA masing-masing, tapi bekerja sama dengan Microsoft. Kebetulan kemarin waktu pertengahan tahun ini Microsoft menggratiskan sampai Desember, jadi tinggal 2 bulan lagi ya. Tapi untuk deploy masih gratis sekarang. Tapi Bapak harus kerjasama dengan yang mengelola website di sekolah Bapak. Jadi misalkan Bapak sudah mempunyai website sekolahnya, itu bisa nanti dibikinkan semua guru, semua murid, bahkan kapasitasnya untuk membuat akun untuk murid itu 5.000, untuk guru juga 5.000. Sangat banyak sekali seperti itu. Itu namanya deploy. Jadi Bapak langkah pertamanya ikut pelatihan dulu Microsoft supaya Bapak dapat akun Microsoft secara gratis. Itu kalau mencari akun dan bisa membuat akun secara gratis. Jadi ikut dulu pelatihan. Kebetulan dalam waktu dekat ini saya juga akan mengadakan pelatihan lagi, tapi dengan nama bendera IGI. Nanti Pak Salim dengan nama bendera PBG, mangga persilahkan, boleh ikut gratis. Dan kalau di IGI nanti kita akan menggandeng dinas untuk sertifikatnya sebesar 32 jam seperti itu. Bapak boleh ikut seperti itu. Nanti insya Allah akan tapi tanggal terakhir penyerahan akunnya, karena yang membuat akun awal itu Microsoft Pusat di Jakarta, itu paling lambat tanggal 5. Nanti akan saya share infonya paling lambat tanggal berapa, supaya pesertanya mendapatkan akun Microsoft. Seperti itu, Pak. Oke, Ibu. Terima kasih atas informasinya. Ya. Ya. Baik. Terima kasih, Ibu. Baik, Pak Rosid. Maaf ya, saya menyela. Iya, Pak. Nggak apa-apa, Bu Riana. Jadi memang ini yang lebih banyak tahu ini beliau-beliau ini. Jadi benar, Pak. Jadi saya beruntung sekali kemarin diajak Pak Salim ini. Padahal saya kemarin tuh daftar di detik terakhir dengan Pak Haji Salim itu. Kan saya ikut, ya udah dimasukkan, dan itu emang di terakhir banget. Dan alhamdulillah saya punya akun, dan ini harus dijaga betul Pak Aldi. Jadi kemarin sayang gitu kalau tidak kita manfaatkan cloud yang sebegitu gede, 1 tera, dan ini lumayan lah buat kita cari yang gratisan saja. Itu caranya ya ikut pelatihan. Kalau harus bayar sendiri mah, aduh mikir beribu-ribu kali. Iya, manfaatkan betul dan jaga betul ya akun. Kemarin udah sempat bingung Pak Haji. Aduh Pak Haji, saya gimana nggak bisa masuk akun lagi? Ya udah coba lagi. Udah kemarin karena salah password, jadi itu aja mungkin Bu Riana ya. Memang susah sekali admin membantu user yang passwordnya kereset atau lupa, itu nggak ada apa ya, harus memang betul dicatat sekali ya. Jadi emang harus benar-benar dijaga ya. Mungkin itu ada Pak Yuli yang masih angkat tangan. Iya, Pak Yuli, mangga. Saya tanya dulu, Pak Albi sudahkah? Iya, terima kasih Ibu atas informasinya Bapak. Terima Nanti jangan lupa ikut ya Pak Albi. Ya, siap Bu, insya Allah. Soalnya kalau 5 GB itu terbatas gitu kan, kalau 1 tera kayaknya lebih
enak gitu, di luas untuk Itu bisa membuat OneDrive-nya bisa cloud, Pak. Jadi bisa diambil mana aja. Kalau Google Drive masih ini. Kalau OneDrive lebih bagus. Seperti itu. ya. Oke, Bapak. Ya. Terima kasih Bu Itu saya informasi Bu. rasakan itu. Pak Albi, saya Begitu, rasakan Pak. tuh, Pak Albi, ya, saya rasakan itu waktu hilang data, ternyata saya nyimpen di Google Drive sama OneDrive, beruntung banget di laptop tuh udah banyak hilang, ternyata masih ada datanya di Google Drive, di OneDrive gitu ya. Apalagi Iya, benar, OneDrive Pak. itu lumayan 1 tera ya. Benar, sekarang mah Ya. penting. Oke. Baik, Bapak. Untuk yang kedua, Bapak Yuli. Mangga Bapak Yuli di unmute. Oke, terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sekilas dari Pak Albi aja, saya tertarik pengen punya akun ya. Itu hanya orang-orang tertentu yang punya berarti. Pak Rosid berarti beruntung ya. Pak Ocid kenapa nggak ngajak-ngajak saya Pak Ocid? Nanti ada Pak, saya ajak Pak. Harus ikut ya. Harus ikut, gratis. Awas, Ya, nanti Bu. buatin akun. Nanti Bu, diajarin saya deploy buat Ya. sekolahan. Saya Ya. yang buat deploy. Siap. Ini pertanyaannya simpel saja sih. Karena mungkin ini kalau misalkan untuk Microsoft Office ya, ini Microsoft Teams ini kan hanya orang-orang tertentu yang bisa mengaksesnya. Kalau misalkan Google Form kan semua, yang penting kita punya akun Gmail, kita punya Google Drive, terus kita bisa bikin Google Form. Yang terakhir itu saya dengan Bu Riana itu pelatihan dengan Bu Riana ya, Bu kepelatihan mengisi materi di Ciampel ya Bu ya. Iya. Nah, ini mengajarkan kami tentang Google Form ya, Google Form. Setelah diajarkan oleh Bu Riana, saya mengekspor lagi Google Form-nya biar biar lebih berguna bagi saya gitu. Biasanya saya kan Google Form itu digunakan untuk ulangan. Nah, kadang-kadang sering saya begitu ya. Saya itu suka lupa membuat soal. Gitu kan? Kadang-kadang baru ingat subuh, kadang-kadang ya pas di sekolah baru ingat padahal jam ketiga, jam keempat udah mau ulangan. Gitu kan sistemnya. Kalau misalkan di Google Form itu saya sering pakai yang namanya aplikasi ketiga itu Form Builder kalau nggak salah itu. Jadi kita kayak kita nyomot file di file dari dokumen, terus filenya itu isian dari dokumen itu muncul di Google Form. Jadi kita tinggal merapikan, ngedit misalkan nomor 1 ini, nomor 2 ini, 3 ini. Kalau yang di Microsoft Teams itu yang tadi Pak Rosi jelaskan itu copy paste seperti itu ya Bu ya. Ya Pak Rosid ya. Iya, Pak. Iya. Nah, apakah di Microsoft 365 itu bisa ditempelkan aplikasi pihak ketiga seperti Form Builder yang di Google Form gitu. Jadi kita namanya kita lupa gitu kan, kadang-kadang pengen cepet ambil comot masukin gitu kan. Kalau misalnya copy paste juga kan lumayan gitu kan ya. Apakah di Microsoft 365 itu bisa ditempelkan aplikasi ketiga untuk lebih cepat membuat soal seperti itu Pak? Terima kasih. Bapak Abdul Rasyid. Jadi memang kalau jujur saja untuk yang sampaikan Pak Yuli tadi, saya belum pernah nyoba Bu Riana, Pak Yuli ya kan. Jadi di pelatihan kemarin dengan Pak Salim sudah sempat didiskusikan. Jadi memang ada beberapa kelemahan dan kekurangan atau kelebihan dari MS Form ini. Dan kayaknya seperti tadi sering dibilang Bu Riana, ini MS Form dan aplikasi ini adalah aplikasi yang sangat eksklusif. Jadi kayaknya gengsinya tinggi banget ya Microsoft, tapi tidak menerima yang kayak model Pak Yuli tadi ya Bu Riana kalau nggak tidak salah. Dan memang saya belum pernah mencoba menggunakan aplikasi pihak ketiga untuk mengisi di Microsoft Form-nya. Entah kalau Bu Riana pernah mencoba, mungkin saya tidak terlalu paham tentang itu. Oh, baik. Mungkin yang dibicarakan Pak
Yuli itu tentang fitur add-on pada Google Form ya Pak ya. Jadi di Google Form itu ada fitur add-on. Fitur add-on itu dia ada fitur yang memasukkan pihak ketiga untuk membantu form. Kayak supaya reply sendiri, kemudian kayak kalau di quizzes kayak teleport ya, kayak library dari luar bisa masuk soalnya gitu. Nah, untuk Microsoft, emang betul kata Pak Abdul Rosid, dia untuk Microsoft Form sendiri itu fiturnya belum secanggih dari Google. Jadi belum ada fitur add-on-nya. Jadi masih manual untuk menulisnya. Cuma ada fitur dari Microsoft Form yang tidak ada di Google Form. Di Google Form itu kalau kita ngeklik satu, nanti ada keluar di Microsoft Form itu kalau kita ngeklik satu ada keluar percabangan gitu ya. Misalkan kita ngetik apakah Anda ya, kalau iya nanti ada pertanyaan lagi itu langsung bisa keluar lagi dalam satu nomor. Tapi kalau di Google Form itu tidak ada. Itu dia jadi hanya di dalamnya aja dia perkaya tapi tidak menggunakan fitur ketiga atau add-on. Masih belum. Karena selama ini yang fleksibel masih Google ya. Makanya Google langsung cepat melaju gitu. Iya, iya. Ya, seperti Bu Riana tadi nyampaikan yang dulu Pak Yuli sempat buat di di skripsi ya. Skripsi yang one tiers, two tiers itu. Nah, itu percabangannya mungkin bisa untuk menggunakan kalau yang two tiers ya gitu. Jadi itu yang keunggulannya sih dari MS Form. Dan secara umum memang aplikasi ini aplikasi yang sudah lengkap sih sebenarnya untuk MS Form, kemudian untuk MS Team-nya juga sudah lumayan. Jadi itu kumpulan antara Google Drive, Google Form dan segala macam ini sudah sangat mumpuni sih sebenarnya. Jadi memang nanti Pak Yuli kalau ada kesempatan lagi untuk mengikuti pelatihan, dan saya kalau tidak salah pelatihannya juga diumumkan di grup MGMP, dan saya juga ke Kang Haji Salim juga saya sampaikan di grup MGMP supaya dibuka pendaftaran lagi buat guru-guru dan termasuk saya. Ya Pak Yuli nggak ikut mah itu mah DL sih sebenarnya. Bukan berarti saya nggak ngajak Pak Yuli, karena saya pun daftar di detik terakhir kalau nggak salah. Memang biasanya setor namanya itu di deadline sama pusat gitu. Jadi itu Pak Yuli. Jadi bukannya menolak, jadi kita kasih batas waktu nih, misalkan tanggal 5 paling akhir ya Bapak Ibu, karena kita tanggal 6 harus setor ke pusat supaya di deploy sama mereka masuk ke guru inovatif domainnya seperti itu. Jadi kita nggak terus minta tambahan, kadang kalau nggak ngerayu trainer pusatnya juga malas orangnya gitu, seperti itu. Jadi emang agak susah birokrasi Microsoft-nya. Nanti ada lagi kok Pak, insya Allah nanti di-share. Oke Bu, oke. Tanggal 11 November kalau nggak salah. 11 November? Iya. Sampai tanggal 3 hari aja. Kalau di saya penugasannya nanti di Peringan. Mangga Pak Yuli nanti ikut pelatihan saja. Biar dapat akun. Bapak Ibu yang lain boleh nanti gabung, yang belum yang tertarik ikut Microsoft nanti boleh gabung. Ya Pak Rosid, terima kasih atas informasinya. Ada yang ditanyakan lagi Bapak Ibu? Sudah Bapak Yuli sudah terpuaskan oleh Pak Abdul Rosid? Bukan saya alat pemuas Bu. Terpuaskan sekali. Baik, mangga Bapak Ibu yang lain ada yang ditanyakan? Bapak Ibu yang lain sudah tidak ada? Halo? Baik, Bu Teti masih ada nggak ya Pak Ketua ya? Bu Teti, halo? Untuk penutupan jika sudah selesai, mungkin Pak Abdul Rosid bisa disimpulkan saja dari materi yang kedua ini. Nanti setelah itu saya serahkan kembali ke Bu Teti. Halo? Pak Abdul Rosid, mangga disimpulkan aja.
menyampaikan sedikit tentang apa yang sama Bu Ya tadi. Jadi tadi cara di laptop untuk untuk tidak dibatasi hanya kepada yang punya akun saja. Menambahkan itu dikit aja. Baik, Bapak. Sudah bisa jadi ini sudah bisa kelihatan di layar. Bisa kelihatan. Ya, jadi tadi untuk tidak menghilangkan privasi respon. Jadi di layar sebelah kanan ada titik 3 ya, ada klik pengaturan sebelum dibagikan mungkin. Jadi nanti, nah ini ada tadi seperti Bu Riana sampaikan dan Bu Lia sampaikan, sini ada 2 opsi. Jadi yang ini ada siapapun dan kemudian ada yang ada di domain atau di grup kelas saja. Nah ini saja mungkin yang caranya untuk di laptop. Jadi di pojok kanan ada opsi ini, ada titik 3 di sini pengaturan formulir. Dan cara yang untuk men-sharekan dengan menggunakan Bitly maupun GG saya pikir sudah jelas dari disampaikan oleh Bu Ya tadi. Secara prinsipnya bahwa penggunaan MS Team dengan menggunakan laptop maupun dengan menggunakan HP sedikit tidak banyak berbeda. Hanya mungkin perbedaannya hanya di letak dan kapasitas tampilan saja. Jadi kalau di MS di laptop bisa melihat 9 orang dan di HP mungkin lebih sedikit. Saya pikir itu saja. Secara umum tampilan pengolahan menggunakan HP maupun laptop itu kurang lebih sama saja. Dan saya hanya menambah sedikit saja dari apa yang pernah saya lakukan. Itu cara untuk memindahkan naskah soal dari file MS Word ke Microsoft Form. Terima kasih atas kesempatannya Bu Riana dan Pak Haji Salim. Mohon maaf kalau penyajian seri D saya kurang begitu jelas. Mudah-mudahan ada sedikit manfaatnya buat saya pribadi dan kepada rekan-rekan semua. Terima kasih, mohon maaf. Saya kembalikan ke Bu Riana dan saya tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Abdul Rosid atas materinya, atas ilmunya. Semoga berkah dan berguna buat kita semua. Amin ya robbal alamin. Ibu Teti masih ada kan di room untuk penutupan? Bu Teti saya coba cari. Oh sudah tidak ada. Mungkin saya handle aja. Oke Bapak Ibu, untuk 2 materi sudah kita dapatkan, sudah kita lalui. Sebentar, saya mau bagi screen. Kita menuju ke acara selanjutnya, yaitu acara penutup. Acara penutup mungkin kita tutup dengan doa dulu ya Bapak Ibu ya. Semoga apa yang kita lakukan hari ini di acara MGMP Kimia menjadi berkah, menjadi amal jariah kita nanti supaya bisa menjadi bekal kita di akhirat nanti. Amin. Kemudian semoga kita juga bisa disehatkan selalu dan dipanjang umurkan. Bapak Ibu, untuk penutup saya sampaikan doa penutup oleh Bapak Zaini. Masih adakah Bapak Zaini? Bapak Zaini masih standby? Bapak Zaini, halo? Atau ditutup oleh Pak Yuli ya doanya? Bapak Yuli, mangga Bapak Yuli. Halo Bapak Yuli. Mangga Bapak Yuli. Untuk doa penutup. Halo Bapak Yuli. Oh Pak Zaini masih ada. Oke Pak Zaini mangga. Untuk kita tutup dengan doa untuk acara kita kali ini supaya menjadi berkah untuk kita nanti semuanya, dan kami sebagai panitia, sebagai pengurus MGMP Kimia mohon maaf jika banyak salahnya. Mangga Pak Zaini.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah acaranya berjalan lancar. Semoga acaranya menjadi manfaat bagi kita semua. Dan kita dapat menerapkan ilmu yang kita dapat, ilmu yang sangat menarik sekali. Kita berdoa dengan baca Fatihah lagi aja ya. Fi barakatil Quran Al-Fatihah. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mbak Saini. Bapak Ibu, alhamdulillah rangkaian acara sudah kita lalui. Semoga bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu semuanya, dan semoga Bapak Ibu selalu diberikan kesehatan, selalu diberikan berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu, untuk acara MGMP Kimia periode bulan Oktober 2020 saya tutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam warahmatullahi